Alhamdulillah final closing PKH dan BPNT periode Juli Agustus sudah mulai muncul hasil cek 6NG hari ini tanggal 16 Juli tahun 2024. Kira-kira seperti apakah informasinya? Simak videonya setelah intro berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, yaitu Sahabat PKH, channel YouTube yang memberikan informasi seputar dengan bantuan sosial dari pemerintah, baik itu bantuan PKH, bantuan BPNT maupun bantuan tambahan lainnya. Nah, seperti biasa di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terbaru terupdate seputar dengan penyaluran bantuan PKH dan juga bantuan BPNT untuk periode bulan Juli Agustus tahun 2024 ya. Jadi teman-teman semuanya nanti bisa lihat video saya ini dari awal sampai akhir, jangan di skip karena nanti akan saya tampilkan hasil pengecekan di aplikasi 6NG milik pendamping sosial supaya teman-teman semuanya juga bisa mengetahui seperti apakah proses penyaluran bantuan PKH ini sudah sampai mana untuk tahap penyalurannya. Oleh karena itu simak videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip agar mendapatkan informasinya secara lengkap dan yang pasti nanti tidak menimbulkan kesalahpahaman. Oke, bagi teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang sudah mendukung channel YouTube saya ini, terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan saya mohon bantuannya agar dukung channel YouTube saya ini dengan cara like, subscribe, dan komen, dan bisa dinyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dengan penyaluran bantuan sosial, terutama bantuan PKH dan juga bantuan BPNT. Nah, bagi teman-teman yang saat ini sedang melakukan pengecekan di ATM-nya, ternyata ada saldonya, baik itu 200.000 atau 400.000 atau mungkin 500.000. Jangan bingung ya, karena itu merupakan bantuan PKH yaitu periode Mei Juni, di mana KPM tersebut masuk ke dalam validasi by system ya. Jadi awalnya KPM tersebut merupakan KPM penerima bantuan BPNT saja, tetapi di dalam KK-nya itu terdapat komponen yang termasuk ke dalam komponen penerima bantuan PKH, baik itu komponen pendidikan, komponen kesejahteraan sosial maupun komponen kesehatan. Jadi teman-teman tidak perlu takut ya itu uang bantuan apa, atau mungkin teman-teman bisa bertanya kepada pendamping sosial yang ada di wilayahnya masing-masing, bertanya apakah datanya ini masuk ke dalam BNPA, karena biasanya setiap penyaluran bantuan sosial pendamping ini memiliki BNPA, by name by address penerima bantuan sosial tersebut, atau bisa minta tolong dilakukan pengecekan di aplikasi 6NG yang dipegang oleh pendamping sosial di masing-masing wilayah untuk dilakukan pengecekan apakah datanya ini sudah masuk ke dalam penerima bantuan PKH by system, karena nanti di dalam aplikasi 6NG secara otomatis akan tercantum untuk bantuan PKH-nya untuk pertama kalinya di dalam data yang ada di aplikasi 6NG tersebut. Nah, jadi saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang masuk ke dalam validasi penerima bantuan PKH by system. Kemudian bagi teman-teman yang saat ini bantuannya masih belum tersalurkan, ini juga bisa bertanya kepada pendamping sosial di wilayahnya masing-masing apakah datanya ini ada permasalahan atau tidak, karena biasanya kalau tidak ditanyakan nanti pendamping sosial juga tidak mengetahui di mana setiap pendamping ini memegang 300 KPM atau keluarga penerima manfaat, sehingga harus KPM tersebut sendiri yang bertanya kepada pendamping sosialnya ya. Oke, terkait dengan kabar final closing ini memang sudah mulai terlihat atau sudah muncul di aplikasi 6NG milik pendamping sosial. Nah, di layar ini bisa dilihat ya, ini merupakan hasil dari pengecekan di aplikasi 6NG yang dilakukan pendamping sosial, yaitu pertanggal 16 Juli tahun 2024, di mana di dalam final closing tersebut sudah tercantum PKH periode Juli Agustus tahun 2024 bagi penerima bantuan PKH yang melalui KKS Merah Putih atau melalui ATM ya.
Kemudian tercantum juga bantuan PKH periode Juli, Agustus, September. Ini bagi teman-teman yang bantuan PKH-nya disalurkan melalui kantor pos Indonesia ya. Nah, jadi ketika ada perubahan final closing itu artinya untuk penyaluran bantuan PKH tahap keempat atau periode Juli Agustus sudah mulai diproses. Nanti tinggal menunggu ada perubahan terkait dengan status maupun periode yang ada di aplikasi 6NG untuk mengetahui proses selanjutnya ya. Oleh karena itu teman-teman semuanya jangan lupa selalu ikuti channel YouTube saya ini, karena di dalam channel YouTube saya ini akan saya update seputar dengan penyaluran bantuan PK dan juga bantuan BPNT, sehingga teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi seperti apakah status dari penyaluran bantuan sosial. Dan bagi teman-teman yang sampai saat ini ya masih menunggu, masih bertanya-tanya kenapa saya tidak pernah mendapatkan bantuan sosial. Nah, ini akan saya sampaikan sedikit ya tips agar teman-teman yang bantuannya tidak keluar atau yang tidak mendapatkan bantuan sosial ini. Pertama, teman-teman bisa mendatangi ke kantor desa ya. Di kantor desa ditanyakan apakah datanya ini masuk di dalam data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial atau tidak. Hal itu karena saat ini semua bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu dari Kementerian Sosial maupun Kementerian Pendidikan, itu semuanya datanya diambil dari DTKS ya. Jadi teman-teman semuanya ketika datanya tidak masuk di dalam DTKS, maka sampai kapanpun juga tidak akan pernah mendapatkan bantuan sosial ya. Jadi syarat utama agar mendapatkan bantuan sosial yaitu datanya harus masuk ke dalam DTKS. Yang bisa memasukkan hanyalah admin yang ada di desa masing-masing ya. Jadi tidak bertanya atau tidak mendaftar kepada pendamping sosialnya atau bahkan ke ketua kelompok ya. Biasanya ini kalau di desa-desa ini ketua kelompok yang jadi sasaran, "Mbak, aku didaftarin dong," seperti itu ya. Sering ditanya seperti itu. Padahal ketua kelompok itu tugasnya hanya membantu meringankan beban pendamping sosial ya, karena memang satu pendamping sosial harus mendampingi 300 KPM ya, dan itu desanya tidak hanya desa yang dekat dengan rumahnya tetapi desa yang jauh dari rumahnya ya. Jadi bagi teman-teman ya, caranya agar mendapatkan bantuan sosial tadi ya harus datanya masuk di dalam DTKS desa. Oke, cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Besok akan saya update kembali terkait dengan penyaluran bantuan sosial ini. Terima kasih banyak. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.